Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan Duels and Duality yang dibuat oleh Marty Sears. Ini semacam puzzle hunt dan link puzzlenya ada di deskripsi video di bawah, beserta juga playlist untuk video-video sebelumnya. Tapi ya, kita hari ini akan mengecek puzzle Emerald di sini ya. Mungkin varian garis yang identik dengan warna hijau, kalau tebakan saya adalah Tillman Whispers kah? Cuman kita akan lihat ya apakah benar atau enggak di sini. Oke, kita punya Duals and Duality Emerald di sini. Lines are index line, tail lines are index line too, but they are also modular lines. Oh, ternyata modular lines ya, bukan cuma whispers di sini. Sepertinya sangat menarik banget sih untuk interaksinya ya di sini. Modular lines ya. Oke, kita akan coba buat peraturan bahasa Indonesia dulu di sini. Ini adalah peraturan untuk Emerald, yaitu aturan quattro quadri berlaku. Seperti biasa, kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong sehingga tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, atau pada suatu kotak 3 kali 3. Dan kemudian ada garis abu-abu di sini adalah index lines dan juga garis hijau laut di sini adalah index lines dan juga modular lines secara bersamaan. Dan garis index lines itu adalah kita harus melihat petak itu berada pada posisi keberapa dalam garis tersebut. Jadi kayak misalkan garis ini ada ini posisi ke-1, ini posisi kedua, ini posisi ketiga, ini posisi keempat dalam garis tersebut. Ketika dimulai dibacanya posisinya dari berlian di sini dan angka di sini karena ini berada pada posisi kedua, dia akan mengindeks di mana angka 2 berada dalam garis tersebut. Jadi contohnya ini adalah 4, maka angka 2 harus kita tempatkan pada posisi keempat dalam garis tersebut yaitu di sini. Dan kemudian untuk peraturan untuk modular lines, setiap kumpulan 3 petak yang berurutan di sepanjang garis harus berisi angka dari 147, angka dari 258, dan angka dari 369. Jadi setiap 3 petak yang berurutan di sepanjang garis tersebut, misalkan 3 petak ini, kemudian 3 petak ini, 3 petak ini, 3 petak ini, 3 petak yang bersebelahan di sepanjang garis tersebut, itu harus memiliki satu angka dari 147, satu angka dari 258, dan satu angka lagi dari 369. Oke, dan itu adalah peraturan untuk Jewels and Duality Emerald. Bisa timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, sini mungkin saya akan coba jelaskan dulu ya logika dasarnya dari modular lines ini. Jadi pola modular lines itu bakal selalu terjadi pergantian gitu atau perulangan lah dalam sepanjang garisnya. Kalau kita coba warnakan aja dengan suatu warna, misalkan di sini saya warnakan dengan merah, kuning, biru seperti ini. Kita nggak tahu nih, dalam 3 angka di sini, yang mana yang merupakan dari grup 147, yang mana yang merupakan 258 atau 309, tapi kita coba tandakan aja dengan 3 warna yang berbeda untuk menandakan masing-masing grup tersebut. Jadi kalau misalkan ini adalah satu grup dari grup biru, ini adalah dari grup satu kuning, ini adalah dari grup merah. Artinya kita harus mengalokasikan ya masing-masing dari warna ini dia merupakan dari grup yang 147, 258 atau 369. Tapi ini merupakan 3 petak dengan 3 grup tersebut dengan warna yang berbeda. Kemudian kita bisa langsung lihat lagi 3 petak selanjutnya itu dia sekarang kalau kita lihat dia sudah ada grup kuning, grup biru, maka kita masih butuh satu grup lagi yaitu grup merah yang belum muncul pada 3 angka di sini. Dan kita bisa lakukan logika yang sama, 3 angka di sini sekarang butuh grup dari grup kuning, 3 angka di sini dari grup biru, dan kalau kita lihat pola ini bakal selalu bergantian terus. Merah, kuning, biru, dan seterusnya akan selalu bergantian di sepanjang garis tersebut. Makanya ini kenapa kalau di modular lines ini polanya bakal selalu bergantian seperti ini ya. Karena dari segi 3 petak yang selalu bersebelahan di sepanjang garis tersebut bakal selalu membutuhkan masing-masing satu dari grupnya. Oke, tapi ya ini berarti karena ini adalah 9 petak ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di index lines ini kemarin kita juga bisa pelajarin ya. Kalau misalkan dia pasti harus berisi angka 1 sampai panjang dari garis tersebut. Atau intinya tidak ada angka yang berulang dalam garis tersebut. Dua-duanya sih ya, tidak boleh ada angka yang berulang dan juga harus berisi angka 1 sampai panjangnya. Jadi kayak misalkan ini karena merupakan garis 4 petak, maka dia harus berisi angka 1 sampai 4 nantinya. Karena ini kan adalah posisi 1 pada garis tersebut, ini posisi 2, ini posisi 3, ini posisi 4, dan angka di sini akan menandakan di mana angka 1 berada pada garisnya, maka pasti bakal ada angka 1, angka di sini akan menandakan angka 2, pasti bakal ada angka 2, dan seterusnya, maka ini akan berisi angka 1, 2, 3, 4 di sini. Oke. Berarti kalau ini 9 petak, dia akan berisi angka 1 sampai 9 nantinya.
Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sayangnya dia juga semuanya adalah 9 petak ya. Kemarin di Parity Lines ya, itu kita bisa mendapatkan logika di mana kita langsung tahu angkanya kalau panjangnya, mungkin panjangnya itu adalah ganjil nggak sih ya? Kemarin kan panjangnya 9 petak, maka ada 5 ganjil dan 4 genap. Cuman kalau di sini karena 9 petak itu bakal ada tepat 3 ya masing-masing angka. Bakal ada angka 1, angka 4, angka 7 itu 3 angka yang berbeda, 258 juga 3 angka yang berbeda, 369 juga 3 angka yang berbeda, dan ini semuanya garis 9 petak, kayaknya nggak ada informasi yang bisa kita dapatkan di situ sayangnya ya. Oke, cuman kita lihat di sini dulu kali ya garis yang satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ini berisi angka 1 sampai 7 ya. Dan 8 dan 9 harus di luar itu berarti. Karena di box ini pasti butuh angka masing-masing 1. Supaya bisa berisi 9 angka yang berbeda. Hmm, oke. Di mana angka 7 dalam box ini? Karena angka 7 itu berada dalam grup yang 147 kan ya. Jadi kalau misalkan kita tempatkan di merah, angka di sini nggak bakal pernah bisa ada 147 lagi. Karena 147, 14 sudah di sini, 7 sudah di sini, jadi angka di sini nggak mungkin 147. Jadi ya ini nggak mungkin ada angka 7 di petak merah lah, atau enggak kita nggak bakal punya dari grup yang cukup. Sama juga di biru sini ya, karena 1 dan 4 sudah digunakan di sini, kita hanya tersisa satu angka lagi dari yang grup 147, jadi nggak mungkin di biru atau di merah. Jadi hanya bisa di sini ya, di kuning. Berarti kuning kita adalah dari grup 147. Dan ini bukan 7 lagi sekarang. Ini juga bukan 7 oleh Sudoku di baris satu kolomnya. Um, lalu, di mana lagi? Hmm. Ya, masalah balik lagi sih ya di problem yang sama di kota kuadri ini. Kita nggak tahu jumlah komposisi angka dalam satu baris dan kolomnya itu ada berapa gitu, berapa berapa warna atau berapa grup modular di sini. Oke, 147 ya. Mungkin nggak sih kita bisa, oh nggak, simpel aja ya. Kita mulai melakukan indexing aja sekarang di sini. Karena 7 di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Maka angka di sini mengindeks di mana angka 5 berada. Jadi karena di 7, dia akan mengindeks angka 5 di sini nantinya. Sehingga merah kita merupakan dari grup 258 ya. 258 seperti ini. Dan juga 369 kita butuh di biru sini. Oke, nice. Tinggal 5 nggak mungkin sini lagi sekarang. Dan juga nggak boleh ada angka yang berulang kan ya. Tadi di garis itu, maka ini nggak mungkin 5 juga pada garisnya. Lalu angka di sini menandakan angka angka 8 ya. Angka 8 ada di sini atau di sini. Dan itu sudah pasti bakal ada di situ. Angka di sini akan menandakan di mana kedua berada, di sini atau di sini. Dan itu pasti nggak ada masalah juga. Jadi nggak ada masalah. Cuman oleh Sudoku aja ya. Ini nggak mungkin 2 atau 3 lagi di boxnya sekarang. Makanya menjadi angka 8. Ini bukan 3 lagi. Dan ini mengindeks di mana angka 4 berada, yaitu di sini. Nggak boleh ada angka yang berulang. 4 mengeliminasi angka 1 pada garisnya. Nice. 8 berarti menjadi 2 juga. Dan kita butuh angka 3 ya pada garis tersebut yaitu di sini, dan dia mengindeks kembali angka 9 di posisi ketiga yaitu di sini. Kalau kita langsung mulai bisa mendapatkan banyak angka, kayaknya indeks lens ini juga lumayan kuat ya. Saya mulai bisa mengerti lah untuk interaksi dari indeks lens ini. Tapi ya 9 buat menjadi 6 juga mulai garis tersebut. Lalu kita punya posisi di mana lagi? Menariknya 3 sekarang nggak mungkin sini lagi oleh Sudoku, tapi juga di 3 angka di sini ya, dia pasti butuh dari satu angka dari grup 369, tapi dia nggak mungkin 3 dan 9 karena melihat ke seluruh angka di sini. Jadi hanya bisa angka 6 yang dari grup 369. Oke. Lalu um, hmm, kita tahu angka 3 bakal ada di sini ya nantinya ya. Kalau ini 3, dia akan mengindeks angka 2 di sini. Atau enggak ini adalah 3 dan mengindeks ini sendiri. Jadi angka ini adalah selalu 2 atau 3, nggak mungkin 1, 4 lagi. Kalau ini 3, ini 2. Kalau ini 3, ya udah itu adalah 3. Jadi ini harus 2 atau 3. Oke. Lalu, hmm, ini gimana cara lanjutannya ya? Mungkin angka di sini kah? Angka di sini harus 8 dan 9 ya. Dan dia adalah dari grup yang sama. Mungkin kita dilihat aja kali ya coloring di sini. Kita coba ganti untuk coloring di sini nantinya. Biru, orange, biru, kuning, merah. Biru, kuning, merah.
biru, kuning, merah seperti ini untuk coloring dari modul lines kita. Dan angka di sini merupakan dari grup yang sama dengan angka di sini dan angka di sini. Itu membantu nggak? Hmm. Kalau dia dari grup yang 8, maka ini harus dari grup 259. Dia nggak mungkin 2. Kalau ini dari grup 9, ini dari grup 369. Ini nggak mungkin 3 atau 9 ya. Kalau dari grup 369, maka harus 6 di sini. Oke. Huh. Ini gimana cara lanjutannya ya? Hmm. Yang belum ada dari ini bukan dari grup 147 ya di biru sini. Maka 147 kita antara kuning atau di merah. Itu membantu nggak? Nggak terlalu juga sih menariknya ya. Hmm. Tapi angka di sini dia mengindeks di mana angka 4 berada kan ya tadi ya. 8 9 di sini akan mengindeks angka 4 nantinya. Ini posisi keempat kan ya, 1 2 3 4. Maka dia akan mengindeks angka 4 di sini atau di sini. Maka 4-nya bakal ada di sini kan ya tadi. Jadi 4 yang mungkin sini lagi sekarang masih Sudoku. Oke. Kalau ini 9 ini 4. Kalau ini 8 ini 4. Hmm. Ini gimana caranya ya? Menarik banget puzzle-nya. Sudah mulai sedikit tricky kah untuk puzzle-nya? Atau saya miss sesuatu kali ya di sini. 4 di sini. Kalau ini 9, ini 4 di sini. Kalau ini 8, ini 4 di sini. Masalahnya itu dua case yang berbeda ya. 8, 4 di sini. Ini dari berarti biru menjadi grup 258 dan ini menjadi grup 147 dan ini dari grup 369 ya. Atau ini 9 dan ini dari grup 4 147. Oh, wow, oke, saya agak ngestak berarti sini ya. Gimana untuk lanjutannya? 1 2 sini ya. Hmm, mungkin juga kita harus melihatnya dari ya kayak misalkan di sini dia akan mengindeks di mana angka kayak kalau misalkan ini 6 1 2 3 4 5 6 maka kita harus melewatkan angka satu di sini ya. Dia akan mengindeks di mana angka satu berada. Kalau di 6 angka satu harus di sini dan itu nggak mungkin. Jadi ini nggak mungkin 6 lagi. Oh berarti karena biru sekarang tuh udah nggak mungkin 3 6 dan 9 ini nggak mungkin 6 dan nggak mungkin 3 9 ini nggak mungkin dari grup 3 6 9. Oke di situ ternyata yang saya miss. Jadi ya ini harus dari grup 258 sekarang. Nice, ini bukan dua lagi. Oh, dan tadi di garisnya juga dia nggak boleh ada angka yang berulang kan ya. Makanya harus 5 sekarang, nggak mungkin 8. Ini nggak mungkin 5 atau 8 lagi, sehingga harus 2 sekarang. Dan kita tinggal melakukan indexing. 2 harus mengindeks angka 1 di sini, 8 mengindeks angka 4 di sini, dan 5 mengindeks angka 7 di sini. Oke, nice. Lalu kita tersisa angka 3, 6, 9 di sini ya. Ini ada sesuatu yang cukup menarik ya dari segi indexing dan juga dari segi grup-grup di sini deh. 147, 258 dan 369 di sini ya. 2 1 ya menariknya angka 369 itu dia selalu berada pada posisi ketiga, ke-6 dan 9 dalam garis ini. Ini juga sama, dia berada pada posisi ketiga, ke-6 dan 9. Saya nggak tahu sih apakah bisa ada logika yang bisa kita dapatkan dari awal situ atau enggak ya. Cuman saya masih belum terlalu paham situ. Tapi ya kita lanjutkan aja. Di sini cara saya untuk menyelesaikannya seperti ini, tapi ya udah gak apa-apa. 3 dan 9 membuat ini menjadi 6 sekarang, nah, mungkin ada angka 6 lagi. Sekarang di garis tersebut, 6 mengindeks angka 3 di sini ya. Sekarang di posisi 6 dan ini menjadi 9. Sorry, saya tadi ada interupsi sedikit ya, tapi ya kita lanjutkan. Tadi 3 dan 9 ya, 3 menit ke atas, ini nggak mungkin 3 lagi sekarang, ini harus 3. Lalu ini mengindeks di mana angka 2 berada ya tadi. Ini mengindeks angka 3, jadi sudah pasti oke di situ. Gak ada masalah. 7 sini juga mengindeks diri sendiri, 8 berarti menjadi 9 oleh Sudoku. Mungkin box ini kali ya. Box ini kita masih butuh 5, 6, 7. Enggak, 6, 7, 8 yang belum. Oh, berarti ini naik single nggak mungkin 7, 8, sehingga menjadi 6. 8 nggak mungkin sini, makanya harus 7, 8 seperti ini sekarang. Nice. Mungkin box ini di mana angka 7, 7 oleh Sudoku sekarang, dia hanya bisa di sini.
Tersisa angka 5 yang hanya bisa di sini. 9 mat ke atas, 98 selesai di sini. Oke, nice. Kita lihat aja ya coloring untuk modular lines kita. Lalu tinggal kita coba untuk melihat bagaimana di garis ini bekerja ya, seperti ini. Coba kita lihat untuk angka 1 kah? 1 nggak mungkin sini atau di kolomnya, maka harus sini atau di sini ya. Jadi angka kalau ini 1 dia akan mengindeks di mana angka 4 berada yaitu di sini dan itu nggak mungkin karena sudah ada angka 4 di atas. Jadi ini harus 1 sekarang. 3 sekarang langsung 20 saja harus di sini. Dia mengindeks di mana angka 5 berada yaitu di sini. Dan kita tersisa 2, 4, dan 6. Ini nggak mungkin 24 sehingga menjadi 6. Dan dia mengindeks angka 4 di posisi ini. Dan yang terakhir adalah 2 di sini. Dan sekarang di sini, ini gimana cara selesainya? Ini nggak mungkin 1, 2 ya, sehingga menjadi 4 di sini. Dan 4 mengindeks angka 2 di sini. Dan yang terakhir adalah angka 1. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Emerald. Oke, setelah saya observasi lebih lanjut, saya sudah paham sih ya bagaimana sebenarnya modular lines ini berinteraksi dengan index lines di sini. Jadi setiap warna ini antara dia mengindeks dirinya sendiri, angka di sini kan akan mengindeks di mana angka 1, 4, 7 berada pada garis tersebut. Jadi antara dia mengindeks dirinya sendiri, kayak misalkan 369 di sini, dia akan selalu mengindeks posisi 369 sendiri, atau enggak dia akan mengindeks di posisi lainnya kayak 258 di sini dia akan mengindeks 147 pada posisi kedua, kelima, dan ke-8. Jadi kayak dalam garis ini antara semua warna tersebut mengindeks posisi itu sendiri atau bakal ada dua warna yang saling mengindeks satu sama lain. Kayak contohnya di sini di biru akan mengindeks di kuning dan kuning mengindeks biru kembali dan merah di sini mengindeks dirinya sendiri. Bakal ada 21 atau 3 yang saling mengindeks dirinya sendiri. Agak susah sih ya untuk jelasin, tapi itu observasi yang saya bisa cari ya dari model lens ini dan juga index lens. Sangat menarik banget kalau menurut saya gabungan dua peraturan ini dan puzzle juga sangat seru banget untuk dimainkan. Puzzle yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.